Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan. Saya Ramdhani dari kelas reguler 4B Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 7 materi dalam memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester. Yang pertama yaitu kesehatan lingkungan, yang kedua kesehatan jiwa, yang ketiga determinan kesehatan, yang keempat kesehatan reproduksi, yang kelima menanggulangi wabah LGBT, yang keenam pelayanan kesehatan Islami, dan yang ketujuh Islamisasi masyarakat. Materi yang pertama yaitu berbicara kesehatan lingkungan. Isu lingkungan ini menjadi isu global. Masalah lingkungan ketika tidak dijaga maka akan berdampak pada kerusakan di daratan, lautan, bahkan di jagat raya. Ketika lingkungan baik, maka akan memberikan hal baik pula untuk kehidupan manusia. Contoh kasus kerusakan yang nyata adalah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Kerusakan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan manusia. Tugas manusia yaitu menjaga alam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk dijaga sebaik-baiknya serta akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu kesehatan jiwa menjadi materi yang kedua. Pada saat ini anak muda seringkali berbicara kesehatan mental ketika terjadi sesuatu yang menggoyangkan pikiran mereka. Pendidikan jiwa menjadi hal yang utama. Jiwa adalah bagaimana ruh sudah bersatu dengan jasadnya, maka kata Imam Ghazali adalah membersihkan diri dari segala kepentingan yang bergantung kepada makhluk. Segala sesuatu yang dijalankan adalah berorientasi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri khasnya adalah dia tidak pamrih dan tidak mencari balasan. Jadi, pendidikan jiwa adalah mengistiqomahkan hati, walaupun menjalankannya amat berat, serta menjaga hawa nafsu adalah bagian dari proses menjaga kesehatan jiwa. Materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan. Ketika mendengar kesehatan, mungkin mahasiswa kesehatan sudah tidak asing lagi, tetapi beda lain ceritanya ketika masyarakat umum mendengar kata kesehatan. Sehat dalam Islam bukan hanya sekedar fisik, tetapi dari hati pula. Saling mengisi dan saling melengkapi. 4 hal yang menjadi faktor status kesehatan menurut Barat yaitu: pertama, perilaku, kedua, lingkungan, ketiga, keturunan, dan yang keempat, pelayanan kesehatan. Faktor iman dan ibadah menentukan kesehatan individu maupun masyarakat. Dan doa sangat berpengaruh terhadap kesehatan, dan Nabi menganjurkan untuk zikir di pagi hari dan petang hari dengan tujuan meminta kesehatan. Status kesehatan seseorang dipengaruhi pola hidup dan akan berdampak pada kesehatan dengan menjauhi bentuk larangannya berdasarkan perspektif wahyu. Keempat adalah kesehatan reproduksi. Materi ini yaitu materi tentang berbicara bagaimana Islam memandang kesehatan reproduksi. Islam amat sangat peduli terhadap kesehatan yang menjadi unsur terpenting dalam manusia. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, berbicara mengenai fisik dan mental secara koherensif, yang mencakup dalam pembahasan Islam yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, di antara pokok kandungan syariat adalah yang berkaitan dengan kesehatan individu, yaitu tangan, gigi, rambut, dan lain sebagainya. Masalah kesehatan kaum Hawa betul-betul amat maksimal yang menjadi ciri khusus yang terkandung dalam Al-Quran seperti haid ataupun datang bulan. Konsep reproduksi kaum Hawa ada kaitannya dengan hikmah dan penghormatan kaum ibu.
Materi kelima yaitu mengenai menanggulangi wabah LGBT. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada saat ini LGBT menjadi wabah ataupun sosok yang menakutkan yang harus kita hindari bersama, dan ini menjadi PR kita bersama. Kaum LGBT telah keluar dari fitrah seorang manusia. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan hukum kaum LGBT harus mendapatkan hukuman seperti kaum Nabi Lut. Maka harus dilakukan upaya pencegahan, yaitu paradigma masyarakat perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi pemikiran yang menyimpang, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dengan berpasang-pasangan. Selanjutnya yaitu terapi sikap, dan Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan jangan untuk menyerupai seperti laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Pelayanan kesehatan menjadi materi yang keenam, yang dimana pelayanan kesehatan secara Islami ini menjadi tolak ukur bahwa ternyata dalam melayani kesehatan akan mendatangkan berbagai manfaat dan ibadah. Di dalam Islam terdapat nilai yang harus dipegang teguh. Bagi seorang muslim ketika memberikan pelayanan terdapat nilai ibadah dan bukan hanya sekedar rutinitas. Hal yang pertama adalah nilai ihsan, dengan melakukan pelayanan dengan cara yang terbaik secara ikhlas. Jadi pelayanan Islami adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga pelayanan kesehatan di lembaga tersebut maka akan mendatangkan manfaat kepada siapapun yang terdapat di dalam lembaga tersebut. Pelayanan Islami dengan memberikan kemudahan yang akan menjadi sebuah pembeda yang terdapat nilai akhlak di dalamnya, sehingga ini semua memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Materi yang terakhir yaitu berbicara islamisasi masyarakat. Di dalam mengislamkan masyarakat adalah dengan mengedepankan akhlak yang berdasarkan ilmu, bukan sekedar hanya prasangka yang belum teruji, dan gerak-gerik berdasarkan ilmu. Mempunyai keinginan yang kuat agar menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang kelak menjadi pilar dalam peradaban. Maka akan terbentuknya tatanan masyarakat yang baik dengan nilai amar ma'ruf nahi munkar. Membuat masyarakat sehat adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang nyata adanya. Semua itu berasal dari niat yang tulus untuk mengajak kebaikan, yang nantinya akan tercapainya islamisasi masyarakat sebagai contoh untuk masyarakat. Baik, itulah 7 materi yang telah saya sampaikan. Semoga memberikan suatu manfaat dan dapat menjadikan pembelajaran atau mendapatkan ibroh dari hasil pembahasan tersebut, sehingga kita sama-sama terus bercermin dan introspeksi diri dalam melakukan hal-hal kebaikan untuk kepentingan bersama. Ternyata berbicara kesehatan otomatis berbicara tentang Islam, bagaimana Islam dengan sempurna mengkaji semuanya termasuk di dalam bidang kesehatan. Materi ini menjadi materi pamungkas yang untuk sama-sama kita amalkan, dan semoga kelak menjadi masyarakat madani yang gerak kita sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saya Ramdhani memohon maaf jika ada kata ataupun perbuatan yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.